Ardio William Octaviano, bocah yang masih duduk di bangku kelas 4 SD, ditemukan terbujur kaku di dasar sungai. Orang tuanya tak menyangka hidup anak mereka berakhir mengenaskan. Rupanya kisah tragis itu dimulai saat Ardio pulang usai mengikuti les. Dua kakak beradik bernama Tresno Sutejo dan IS menjemput mereka. Di sebuah jembatan mereka berdua menganiaya korban hingga tewas, kemudian melempar mayatnya ke dasar sungai. Menurut kedua tersangka, aksi kejahatan itu dilakukan karena persoalan yang sungguh-sungguh sepele. Mereka dendam karena korban pernah memukul salah satu pelaku. Warga desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, dan desa Cendoro, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan mayat seorang bocah di bawah jembatan Kedung Ungkal yang berada di perbatasan kedua desa tersebut. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sedikit tengkurap dan wajahnya terbenam di dalam lumpur. Di bagian kepala terlihat sedikit bercak darah. Polisi yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan identifikasi. Dari pemeriksaan diketahui, mayat bocah ini mengenakan kaos warna hitam dan celana pendek warna abu-abu motif bintang. Mayat pertama kali ditemukan pengguna jalan beberapa waktu lalu. Saat itu pengguna jalan sempat berhenti dan melihat bocah tergeletak di dasar sungai. Oleh warga, penemuan itu kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sendal jepit dan tali rafia yang tergantung pada pipa yang berada di atas mayat korban. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Tadi ada masyarakat yang tahu lapor ke Polsek. Habis itu masyarakat itu berangkat kerja. Dan itu mayat anak-anak tuh? Dari kondisi diperkirakan anak nomor 12-13. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya pakai baju agak hitam-hitam. Usai dilakukan identifikasi, polisi kemudian mengevakuasi mayat ke kamar jenazah RSUD RA Basoni, Kecamatan Gedek, Mojokerto untuk dilakukan otopsi. Tidak lama identitas mayat bocah mulai terungkap saat pihak keluarga datang ke rumah sakit setelah mengetahui kabar penemuan mayat dari media sosial. Korban diketahui bernama Ardio William Octaviano atau biasa dipanggil Dio, bocah berusia 14 tahun, warga Katemas Dungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Keluarga korban yang datang ke kamar jenazah langsung histeris dan nyaris pingsan karena tak menyangka Dio tewas dalam kondisi mengenaskan. Sementara petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto Kota yang datang ke kamar mayat langsung melakukan pemeriksaan luar. Dikemukakan luka di kepala belakang akibat benturan benda tumpul diduga karena kekerasan. Tadi ada dugaan kekerasan yang untuk sementara kami masih menduga apa penyebab dari luka di bagian kepala ini. Siswa kelas 4 SDN Katemas Dungus ini diketahui tidak pulang ke rumah sejak Rabu malam saat les privat di rumah salah seorang warga di desanya. Tadi malam itu dia les sama Dendi namanya. Setelah saya tanya tadi temannya, Dendi setelah les sampai pulang sendiri apa sama Dio? Kalau apa itu pulang sendiri Pak Ladio? Saya nggak tahu juga pulang. Setelah 24 hari, polisi akhirnya berhasil menangkap dua pelaku pembunuhan Ardio William Octaviano. Pelakunya bernama Tresno Sutejo, pemuda berusia 19 tahun, dan IS 17 tahun, warga desa Ketemas Dungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Kedua pelaku diketahui merupakan kakak beradik. Pelaku tega membunuh korban karena dendam adiknya dipukul oleh korban. Karena sudah kenal korban ini dengan pelaku IS utamanya, maka diajaklah saudara korban ya,
dari rumahnya, dari tempat bermainnya, ya dari desanya, kemudian dibawa ke TKP yang jaraknya sekitar 30 kiloan ya. Ya, sekitar 30 kiloan di dusun Kemelagi tersebut. Ya. Setelah di TKP, Terjadilah kekerasan yang dialami oleh korban yang mengakibatkan Ardio ini korban itu meninggal dunia dengan cara penyebab kematian utama adalah dicekik, dicekik kemudian dibenturkan di tembok pembatas antara jalan dengan sungai, bahasa orang Jawanya. Pelaku dan korban merupakan teman satu sekolah dasar. Korban saat itu kesal kepada pelaku dan memukul pelaku. Pelaku hanya memendam rasa kesalnya, kemudian mengadukannya kepada sang kakak. Pelaku yang kakak beradik ini kemudian mengatur siasat untuk membunuh korban. Kakak meminta si adik untuk menjemput korban menggunakan motor. Ketiganya kemudian membonceng ke hutan Kemelagi. Sesampainya di tempat, korban dicekik dan dibenturkan ke dinding jembatan. Selanjutnya pelaku menusuk bagian dubur dengan bambu yang sudah disiapkan. Untuk menghilangkan jejak, kedua pelaku kemudian membuang korban ke bawah jembatan. Kenapa sih dek, kamu kok kalau di rumah baik-baik, tapi kok kalau di luar kayak gitu, kok ngata-ngatain? Enggak mas, enggak, aku ngata-ngatain. Alah, adikku lo bilang, kalau kamu kata-katain juga, kamu pukul. Enggak mas, enggak. Alah, kamu jangan bohong. Enggak mas, langsung saya emosi. Langsung diajar itu? Langsung tak ajar. Itu langsung mati atau gimana waktu itu? Gak tahu mas, tapi pas tak buang itu masih hidup. Masih hidup. Untuk mengetahui bagaimana pelaku melakukan aksi pembunuhan, petugas melakukan rekonstruksi pembunuhan di pinggir jalan hutan Kemelagi. Pelaku memperagakan 41 adegan pembunuhan hingga membuang mayat korban. Dari rekonstruksi ini terlihat pelaku Tresno Sutejo menjadi eksekutor pembunuhan. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sandal korban, handphone pelaku, baju, dan bambu yang dibuat menusuk korban. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.